Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak dan keluarga di rumah semua sehat dan baik-baik saja. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan mengajak kalian untuk belajar tentang bioteknologi. Agar kita semua dimudahkan dalam belajar dan memahami pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pernahkah kalian makan olahan tempe goreng dan kecap? Tentu semua pernah memakannya. Nah, apakah tempe dan kecap termasuk hasil dari bioteknologi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak dan saksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah: 1. Menjelaskan prinsip dasar bioteknologi. 2. Menjelaskan perbedaan prinsip dasar pengembangan bioteknologi konvensional dan modern. 3. Mengidentifikasi penerapan bioteknologi di berbagai bidang. 4. Mengidentifikasi sumber-sumber agen bioteknologi dan produk yang dihasilkan. 5. Menjelaskan prinsip rekayasa genetika dan hasil produknya. 6. Menjelaskan keuntungan dan kerugian dari penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang. 7. Menganalisis perbedaan kandungan gizi bahan baku bioteknologi dengan produk bioteknologi. 8. Menemukan solusi dalam mengatasi pencemaran lingkungan dengan menerapkan prinsip bioteknologi. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio dan teknologi. Bio artinya makhluk hidup atau organisme, sedangkan teknologi artinya suatu cara atau alat yang digunakan untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Jadi, bioteknologi dapat diartikan yaitu penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa yang dapat memudahkan manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Bioteknologi berkembang pesat sejak tahun 1857 setelah Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi dengan menggunakan mikroorganisme. Bahkan pada tahun 1920, fermentasi yang melibatkan mikroorganisme untuk membuat bahan kimia berupa alkohol sudah mulai diproduksi. Macam-macam bioteknologi. Bioteknologi ada dua macam. Yang pertama adalah bioteknologi konvensional atau tradisional, yaitu bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme sebagai alat atau agen untuk menghasilkan produk atau jasa dengan cara yang sederhana. 2. Bioteknologi modern, yaitu bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme sebagai alat atau agen untuk memproduksi jasa dan produk dengan cara yang modern. Nah, kira-kira apa ya perbedaan antara bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern? Perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menggunakan cara yang sederhana. 2. Diproduksi dalam jumlah yang sedikit. 3. Tidak menggunakan prinsip kerja ilmiah. 4. Menggunakan mikroorganisme. 5. Menggunakan alat sederhana dan murah. Sedangkan bioteknologi modern mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Caranya modern. Kemudian yang kedua, diproduksi dalam jumlah yang banyak. 3. Menggunakan prinsip kerja ilmiah
dan penelitian yang telah dikembangkan. 4. Menggunakan rekayasa genetika. Dan yang kelima adalah menggunakan alat yang lebih kompleks dan mahal. Berikut ini adalah contoh-contoh bioteknologi konvensional. Perhatikan tabel berikut ini. 1. Contoh bioteknologi konvensional. Nata de coco. Nata de coco terbuat dari bahan air kelapa. Mikroorganisme yang berperan sebagai agen adalah Acetobacter psyllium. Yang kedua adalah kecap. Kecap terbuat dari kacang kedelai. Mikroorganisme yang membantu adalah Aspergillus oryzae. Yang ketiga, tauco. Tauco terbuat dari kacang kedelai juga. Mikroorganisme yang membantu adalah Aspergillus wenti. Yang keempat adalah roti. Roti terbuat dari bahan tepung. Mikroorganisme yang membantu adalah Saccharomyces cerevisiae. Yang kelima adalah mentega. Mentega terbuat dari susu. Mikroorganisme yang membantu adalah bakteri asam laktat. Yang keenam adalah oncom. Oncom berbahan kacang tanah. Mikroorganisme yang membantu adalah Moniliae cytophila. Yang ketujuh adalah kecap. Kecap terbuat dari bahan kacang kedelai. Mikroorganisme yang berperan sebagai agen adalah Aspergillus wenti. 8. Yogurt. Yogurt berasal dari bahan berupa susu. Mikroorganisme yang berperan sebagai agen adalah Lactobacillus bulgaricus. 9. Keju. Keju juga terbuat dari susu. Mikroorganisme yang berperan sebagai agen adalah Lactobacillus casei. Dan yang terakhir adalah tapai. Tapai terbuat dari beras ketan atau dari bahan singkong. Mikroorganisme yang membantu dalam proses pembuatan tapai adalah Saccharomyces cerevisiae. Itulah tadi contoh-contoh bioteknologi konvensional. Sekarang yang akan kita pelajari lagi adalah contoh-contoh penerapan bioteknologi modern. Bioteknologi modern sudah diterapkan di berbagai bidang, antara lain bidang pertanian. Bidang pertanian memanfaatkan bioteknologi modern yaitu 1. Kultur jaringan. Kultur jaringan adalah teknik untuk mendapatkan organisme dengan memanfaatkan kemampuan sel untuk menyusun tubuh tumbuhan. Nah, kultur jaringan ini adalah cara untuk memperoleh tumbuhan dengan cara mengambil dari sel atau jaringan yang masih muda, baik itu pada batang, daun, ataupun buah. Yang kedua adalah tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah teknik rekayasa genetik untuk merekayasa DNA sehingga memperoleh organisme yang mempunyai sifat baru. Contohnya adalah tebu transgenik. Tebu ini mempunyai sifat-sifat unggul. Yang berikutnya adalah hidroponik. Hidroponik adalah teknik untuk menanam tanaman menggunakan media tanam berupa air. Jadi tanaman ini ditanam tidak menggunakan tanah. Kemudian bidang yang berikutnya adalah bidang peternakan. Yang pertama adalah inseminasi buatan atau kawin silang. Kawin silang atau inseminasi buatan adalah perkawinan dengan cara memasukkan sperma ke dalam vagina betina
dengan bantuan seperti alat suntik. Yang berikutnya lagi adalah contoh dari penerapan bioteknologi modern pada bidang peternakan, yaitu cloning. Cloning adalah cara perkembangbiakan aseksual untuk memperoleh individu yang identik dengan induknya dengan cara mengklon organisme tersebut. Jadi, untuk mendapatkan bibit atau memperoleh keturunan hanya diperlukan cara mengklon saja dari induknya. Kemudian yang ketiga yaitu hewan transgenik. Hewan transgenik adalah teknik rekayasa genetik untuk merekayasa DNA sehingga memperoleh organisme yang mempunyai sifat baru. Contohnya adalah sapi transgenik. Sapi ini mempunyai sifat-sifat yang unggul, yang itu menghasilkan susu yang lebih banyak. Selanjutnya akan kita bahas lagi, yaitu contoh bioteknologi modern pada bidang kesehatan. Contoh bioteknologi modern pada bidang kesehatan ada 5 macam, yaitu bayi tabung, vaksin, antibiotik, antibodi monoklonal, dan interferon. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bayi tabung. Bayi tabung adalah bayi yang dihasilkan dari hasil fertilisasi yang terjadi di dalam tabung atau di luar tubuh. Kemudian setelah terjadi fertilisasi, maka dimasukkan kembali ke dalam rahim untuk berkembang menjadi bayi. Yang kedua adalah vaksin. Vaksin adalah bibit penyakit yang dilemahkan untuk mendapatkan kekebalan tubuh. Yang ketiga adalah antibiotik. Antibiotik adalah senyawa yang dihasilkan organisme dalam jumlah yang sedikit, tetapi mampu menghambat pertumbuhan atau perkembangan organisme lain yang tidak menguntungkan. Yang keempat adalah antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal adalah molekul antibodi tunggal yang dapat melawan bibit penyakit tetapi secara spesifik, misalnya saja penyakit kanker. Kemudian yang kelima adalah interferon. Interferon adalah protein yang dihasilkan tubuh yang merespon suatu infeksi akibat virus sehingga terbentuk imun atau kekebalan tubuh. Selanjutnya yaitu bioteknologi modern pada bidang pertambangan. Pada bidang pertambangan, contoh bioteknologi modernnya adalah chemolithotrop. Chemolithotrop adalah pemisahan logam dari biji logam dengan menggunakan bakteri, yaitu bakteri Thiobacillus peroxidans. Nah, yang terakhir adalah contoh bioteknologi yang dikembangkan pada bidang perbaikan lingkungan, yaitu 1. Bioremediasi. Bioremediasi adalah bakteri yang dimanfaatkan untuk mendegradasi atau menguraikan polutan. Kemudian, fitoremediasi adalah tanaman tertentu yang dapat mendegradasi atau menguraikan polutan, contohnya bunga matahari. Jadi, perbedaan antara bioremediasi dan fitoremediasi adalah kalau bioremediasi biasanya yang membantu adalah bakteri, sedangkan fitoremediasi yang membantu untuk mendegradasi polutan adalah tumbuhan. Berikutnya lagi yang akan kita pelajari adalah prinsip rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah suatu proses yang mengubah susunan genetik dari suatu organisme dengan cara menghapus atau mengurangi atau memasukkan atau menambahkan DNA. Penghapusan atau pengurangan DNA
dimaksudkan untuk menghilangkan sifat-sifat yang tidak diharapkan. Sedangkan penambahan atau memasukkan DNA dimaksudkan untuk memperoleh sifat-sifat yang menguntungkan. Rekayasa genetika berpotensi untuk memperbaiki kelainan genetik pada organisme dengan mengganti gen yang rusak dengan gen yang lebih baik. Berikut ini adalah keuntungan-keuntungan yang dapat kita peroleh dari penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang. Yang pertama adalah bidang pertanian dan peternakan. Pada bidang ini dapat dihasilkan bibit unggul. Kemudian dapat juga digunakan untuk mengurangi kekurangan lahan. Kemudian biasanya bibit yang dihasilkan itu memakan waktu panen yang lebih cepat dan hasil yang lebih banyak. Untuk bidang lingkungan dan pelestariannya, keuntungannya adalah ditemukannya organisme yang dapat mencegah polusi. Kemudian pada bidang ini juga dapat mencegah kelangkaan hewan dan tumbuhan. Untuk bidang kesehatan, itu banyak sekali ditemukan obat-obatan, vaksin, antibiotik, dan hormon insulin. Untuk bidang industri, yaitu keuntungannya adalah mampu menciptakan pemberantasan hama secara biologis. Contohnya, gen Bacillus thuringiensis disisipkan pada tanaman sehingga menghasilkan tanaman anti hama. Kemudian pada bidang pertambangan, yaitu mampu melakukan pengolahan biji besi. Contohnya bakteri Thiobacillus pyroxidans untuk memisahkan logam dari biji logam. Kemudian pada bidang ini juga manusia akan terbantu untuk mengatasi sumber daya energi. Misalnya ditemukannya bioetanol dan biogas. Walaupun penerapan bioteknologi sangat menguntungkan bagi manusia, tapi ada juga loh kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh penerapan bioteknologi, yaitu di bidang moral. Pada bidang moral, biasanya penerapan bioteknologi ini dianggap sesuatu yang melanggar hukum alam. Kemudian pada bidang-bidang yang lain, misalnya cloning manusia, itu dianggap merusak nilai estetika dan moral karena merusak embrio atau janin manusia untuk alasan apapun yang dianggap tidak manusiawi. Kemudian, biasanya penyisipan gen hewan tertentu, misalnya babi, ke dalam buah semangka yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu penganut agama tertentu yang dilarang memakan babi. Kemudian pada bidang ekonomi akan menimbulkan kesenjangan antara negara-negara yang tidak bisa memanfaatkan bioteknologi secara modern dengan negara yang hanya memanfaatkan bioteknologi sederhana saja. Kemudian, pada bidang ekonomi, penerapan bioteknologi ini juga akan merugikan petani kecil karena petani kecil menggunakan bioteknologi yang sangat sederhana, sedangkan bioteknologi modern akan menguasai dan menghasilkan hasil pertanian yang lebih besar lagi, sehingga petani kecil akan sangat dirugikan. Kemudian, produk bioteknologi yang dihasilkan dapat menyingkirkan plasma nutfah asli atau suatu jenis makhluk hidup yang memiliki sifat asli. Pada bidang kesehatan juga ada kerugiannya. Misalnya rekayasa genetika itu
dapat menimbulkan masalah yang sangat serius. Kemudian, rekayasa genetika pada sapi akan menghasilkan susu sapi yang biasanya disuntikkan dengan hormon bovine growth hormone. Itu akan sangat membahayakan bagi kesehatan manusia. Demikian juga dengan tanaman jagung yang dikasih makan ke unggas, namun jagung tersebut mengandung GMO. Ini kalau dikonsumsi untuk manusia unggasnya, maka akan membahayakan manusia. Kemudian juga ada penyakit-penyakit tertentu yang menghebohkan dunia yang disebabkan oleh rekayasa genetika. Contohnya adalah penyakit SARS. Kemudian pada bidang lingkungan, pelepasan hewan transgenik ke alam dapat mengganggu keseimbangan alam dan kelestarian organisme yang lain. Kemudian akan menimbulkan pencemaran biologi dan yang paling berbahaya adalah penyalahgunaan hak. Baiklah, mari kita perhatikan perbandingan nilai gizi antara kedelai dan tempe. Perhatikan tabel berikut ini. Pada tabel ini terdapat komposisi kandungan dari kedelai dan tempe. Dari tabel tersebut, maka dapat kita perbandingkan nilai gizi kedelai dan setelah diolah menjadi bioteknologi konvensional berupa tempe. Kira-kira besaran mana ya antara kandungan gizi kedelai dan tempe? Nah, setelah kita perhatikan di antara tabel tersebut, maka ternyata kedelai mempunyai kandungan gizi lebih tinggi daripada tempe. Kenapa ya orang-orang lebih menyukai tempe? Ternyata tempe dapat diolah bermacam-macam olahan. Ada tempe goreng, kemudian keripik tempe, kemudian dapat pula ditambah dalam sayur-sayuran. Sehingga olahan tempe memiliki varian rasa yang lebih lezat dan lebih enak daripada kedelai. Itulah mengapa alasan kita memilih lebih suka tempe daripada kedelai walaupun kandungan gizi kedelai lebih tinggi. Mengatasi pencemaran lingkungan dengan prinsip bioteknologi, yaitu dengan cara bioremediasi. Bioremediasi adalah bakteri yang dimanfaatkan untuk mendegradasi atau mengurangi polutan. Contohnya adalah bakteri Pseudomonas butida yang dapat memecahkan polutan minyak di permukaan air dan batu. Kemudian ada lagi bakteri Acinetobacter calcoaceticus dan jamur Cladovoporium resinae yang dapat menghasilkan emulsan sehingga minyak dapat bercampur dengan air. Kemudian ada lagi fitoremediasi, yaitu tanaman tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk mendegradasi atau menguraikan polutan. Contohnya adalah bunga matahari dan lidah mertua. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebagai kesimpulannya adalah bioteknologi terbagi menjadi dua macam, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Bioteknologi bertujuan untuk membantu manusia dalam mencapai kesejahteraan hidupnya.
Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Bapak harap kalian tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, dan ikuti protokol kesehatan. Kerjakan tugas-tugas dengan sungguh-sungguh dan jangan menunda-nunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat.